selanjutnya nanti malam nih ya pertandingan antara Juve sama Chelsea. Dua tim. Lu lupa nanti malam ada big match Arsenal Liverpool. Cuma nanti kita bahas Gak usah itu. dibahas yang itu, coach. Ini dulu enggak, itu kan gua mau bahas UCL itu. Ini pendek aja, gue mau bahas itu lebih penting. Nanti nggak mau aku mau ribut nanti sama itu. Gak usah dibahas yang itu dulu, aku mau Juve Chelsea yang udah jelas-jelas. Juve, Villarreal. Juve Villarreal, Chelsea sama Lille. Masih lihat lagi. Juve Villarreal dulu. Juve Villarreal, iya. Gue bilang siapa yang bakal lolos? ini 50-50 match juga. Tapi aku langsung bilang Juve. Bahkan gue bilang Juve itu akan main lebih bertahan. Kenapa main lebih bertahan? Memang itu tipikal Juve sekarang. Tapi belakangan bermain di Liga kandang, dia oke nih. Bermain di kandang, Juve pun Villarreal di bawah Unai Emery selalu ingin pegang bola. Ya. Nah, ini akan menjadi bumerang juga buat Villarreal karena counternya Juve dengan Vlahovic yang lagi cukup tajam itu berbahaya. Maka dari itu gue setuju sama lu. Harusnya Juve yang lolos. Juve pasti bakal lolos. Kenapa? Iya. Aku kan karena ya namanya pesaing ya di Liga belakangan walaupun kemarin di awal sempat agak lambat nih startnya, tapi makin kesini Juventus tuh ya masih mau ngasih tahu ke tim-tim di Liga Italia bahwasannya Italia itu masih Juve gitu. Iya. Makin kesini makin bagus aja performnya. Walaupun Aku menangnya ditanya cuma barusan. selisih 1 gol terus. Aku ditanya barusan, emang gak yakin Milan bakal juara, bakal Scudetto? Ya enggak gitu aku ya. Tapi besar harapanku bakal dapat Scudetto ke-19 kali ini. Soalnya kalau Inter ini saat ini punya unggul satu pertandingan, tapi dan kau kalau punya harapan, gimana kalau kita taruhan? apa ya? Kalau sama Koci berapapun ku tampung. Koci apa mau taruhannya? Milan nggak juara? Iya. Oh nggak, jangan taruhan, nggak boleh taruhan kayak begini. Nggak Kita boleh. challenge saja. Challenge. Kita challenge tiket New York ya. Hah? Tiket New York. Kalau itu sama Bung Harpa aja. Kan udah dapat. Roma nggak bakal champion. Kalau sama saya yang Indonesia aja. Bali aku juga nggak bisa ke sana. Udah kita lihat. Kalau Koci bilang Milan nggak bakal Scudetto. Ya, gue bilang tetap Inter. Nggak bakal Scudetto? Nggak bakal. Milan bakal Scudetto ke-19 musim ini. Iya, aku pasti bakal Scudetto. Ya, namanya harapan-harapan fans ya. Nggak mungkin aku bilang Milan nggak. Ini Justru fans kayak begini yang selalu bermain dengan emosi itu paling enak untuk ditantang. Benar. Tapi Coach setelah dilihat pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan sisa pertandingan, Milan lebih punya peluang untuk jadi juara. Dilihat Juventus masih bakal ketemu sama Inter, masih ada Atalanta yang bakal ketemu Inter juga. Jadi Milan ini lebih sedikit lancar. Milan itu kalahnya bukan lawan tim besar, kalahnya justru lawan Bener. tim kecil. Tapi udah kalau kita bahas lagi masalah challenge-nya nanti apa yang mau kita omongin setelah ini aja challenge-nya, di balik layar challenge-nya. Ini lanjutannya Chelsea sama Lille. Aku sih pribadi Chelsea masih bakal tetap lolos. Iyalah. Chelsea udah unggul 2-0, mereka unggul unggul dari kualitas pemain. Bahwa banyak masalah yang mereka alami sekarang itu gue rasa ada pengaruhnya tapi tidak besar. Apalagi mereka unggul 2-0 kecuali kalau 0-0 ya. Di Chelsea mungkin gue pikir tapi 2-0 dan Lille is still Lille. Ngerti nggak? Tapi yang gue harap bikin deg-degan dulu di menit pertama Lille unggul 1-0 dulu biar seru nontonnya. Baru menit-menit akhir nyetak lagi Lille-nya 2-2 jadinya. Ya, kalau 2-2 itu kan makin deg-degan berarti. Kan masih extra time kan. Tapi gue bilang Chelsea lolos. Chelsea terlalu hebat lah untuk ke Lille. Tapi kan Chelsea bakal bangkrut nih. Terancam bangkrut. Bener gak sih itu, Coach? Kalau dalam 2-3 minggu tidak ada pemilik baru, mereka udah nggak ada duit lagi, duitnya habis sudah. Sama sekali. Duit yang dikas habis, dan sekarang kan nggak boleh masuk. Sponsor kan udah mulai cabut juga nih satu-satu. Di samping sponsor masuk, jadi semua hartanya Chelsea itu dibekukan. Benar. Jadi nggak boleh terima duit juga. Tidak boleh terima duit sehingga duit kas yang ada itu cukup untuk 2-3 minggu operasional. Hanya 2-3 minggu operasional. Ya, ini kalau seandainya 2-3 minggu tidak ada pemilik baru berarti ini pemain Chelsea tanding berangkat sendiri.
Ya, seperti itu. 17 Atau hari lagi nih bertahannya kalau seandainya nggak ada pemilik baru. ya, bukan masalah itu. Artinya steward yang ada di stadion home nggak bisa dibayar. Iya. Security yang ada nggak bisa dibayar. Benar. Karyawan nggak bisa dibayar. Jadi kalau ada Abramovich kan tetap di keluar duit. Cuman yang jadi masalah kas mereka itu bahkan Dibekukan. di frozen. Iya. Di frozen udah nggak sama Barclays Bank di frozen udah nggak boleh ada aktivitas lagi. Sebenarnya itu sangat miris dan yang salah itu kan bukan karyawan Chelsea, bukan pemain Chelsea. Bahwa lu mau hajar ya cuman gua agak susah ngomong karena kembali lagi ke politik kan. Iya benar. Dan gua nggak mau bahas itu. Memang Chelsea kalau kira-kira apa, ayo nih bisa di kitabisa.com kalau mau nggak apa-apa sumbangan untuk Chelsea daripada mereka nggak main coach sebuah tim besar tapi nggak bisa main tiba-tiba bangkrut gitu aja gara-gara. Si Harvard kan bilang sebenarnya si Kon itu tidak segampang itu karena kalau kita bicara hanya beli tiket, saya mau bayarin semua dan mereka semua juga bisa bayarin gajinya kan gila-gilaan, ngerti nggak? Kalau itu nggak masalah, tapi itu nampaknya nggak boleh juga, gitu. Tapi kan ini kalau seandainya dia menang malam ini, lolos kan kalau di UCL itu setiap lolos ke babak selanjutnya itu kan dapat duit. Itu duitnya udah boleh nggak diterima? Nggak boleh frozen, itu income. Tidak boleh ada income. Tidak boleh ada income. Memang mau dimiskinkan. Bukan dimiskinkan, tidak boleh ada income, tidak boleh ada aktivitas untuk menghasilkan duit. Makanya namanya itu frozen, dibekukan. Kalau dibekukan, lu tidak boleh ada keluar, uang masuk. Tapi mereka bermain di bawah spesial lisensi, sehingga home and away itu sudah dibatasin dananya. Benar. Berarti harapan kita mudah-mudahan Chelsea bisa segera keluar dari masalahnya. Terus ya mudah-mudahan dia bisa lolos ke babak selanjutnya nih. Solusinya cuma satu. Mereka harus dijual punya pemilik baru. Ya. Baru benar. baru tidak di frozen lagi. Kalau udah punya pemilik baru, udah aman berarti mereka segala macam. Iya. Mereka bisa aktivitas lagi. Iya. Ini selanjutnya pertandingan sebenarnya ini harusnya bukan aku lawannya, harusnya Pak CEO kan. Karena ini tim kalian berdua. Tapi aku di sini bakal mewakili CEO. Arsenal lawan Liverpool. Saya bakal dukung Liverpool. Apa yang bakal dilakukan Arsenal malam ini? Ini di kandang Arsenal malam ini. Ya, ini akan menjadi untuk gue ya sebagai fans Arsenal akan menjadi tes besar. Karena Arsenal selama ini kan menangnya lawan rank 6-7 ke bawah. Mereka tidak 2 kali kalah lawan City, sekali kalah lawan MU, sekali kalah lawan Liverpool yang ketemu lagi, sekali kalah lawan Chelsea. Dan MU Chelsea masih ketemu, sekarang Liverpool. Nah, orang sering tanya ke gue, Ki, apakah Arteta out? Oke? Ya. Untuk gue, Arteta pada saat ini, ya gue nggak puas. Nggak puas. Tapi untuk memimpin Arsenal masih boleh lah. Masih boleh, tapi lu harus tunjukkan bahwa lu bisa ngelawan. Terakhir lawan City kan ngelawan, walaupun kalah 2-1 karena kartu merah. Tapi sampai Pep pun bilang, Arsenal nggak layak kalah. Sekarang lu harus menunjukkan bahwa kalau lu bisa melawan City, lu harusnya bisa ngelawan Liverpool juga. Sementara di sisi lain, Liverpool sudah tahu bahwa mereka harus menang. Karena City baru seri kan. Jadi kita akan melihat 2 pertandingan yang satu pembuktian. Harusnya dua-dua pembuktian. Tapi kalau Liverpool kan memang masih mengejar juara. Kalau Arsenal kan apa yang mau dikejar? Hanya pembuktian kan. Rank 4 penting lah buat Arsenal. Iya, tapi bakal 4 besar. Kalau hanya 4 besar, kayaknya Arsenal tahun ini pasti bakal di 4 besar. Nggak bisa dibilang pasti. Ini Liga Inggris bukan Serie A. Kalau Serie A masih bisa diprediksi. Ini Liga Inggris bukan Serie A. Ya udah kita challenge lagi untuk ini. Soalnya ini ya, polling dari pertandingan nanti malam, Arsenal itu hanya dijagokan 24% untuk menang, 26% seri dan 40% Liverpool menang. Gue sebagai fans Arsenal, gue pun juga bilang Liverpool akan kemungkinan punya kans lebih besar untuk menang. Tapi kita realistis. Tapi ini sepak bola. Benar. Ini bukan matematika. Bisa aja. Mereka 2 kali main jelek loh. Kalau nggak salah lawan West Ham sama lawan Burnley cuman menang 1 gol dan mainnya jelek. Nah, kan kita nggak tahu form of the day seperti apa, ya kan? Kalau seandainya salah Jota sama Mane main jelek, yang ganti paling Firmino sama Minamino atau siapalah itu. Minamino. Kan nggak jelas semua, ngerti nggak? Nah, dan ini yang diharapkan oleh fans Arsenal bahwa Liverpool tidak tampil luar biasa.
Karena kalau tim Liverpool tampil seperti biasa, ya selesai. Sudah dipastikan Arsenal pasti bakal kalah. Tapi coach dikit aja. Puas nggak sama skuad yang ada di Arsenal sekarang? Gini, Wenger itu dipecat karena dia di rank 4. Kalau lu fans Arsenal kayak gue yang sudah puluhan tahun, kita selalu fight untuk rank 1. Jadi jangan sampai kita puas dengan rank 4. Don't lower your standard. Your standard tetap Arsenal harus bisa bersaing untuk rank 1. Apakah itu mereka lakukan? Kan enggak. Ya, ya. Sekarang seolah-olah kita harus senang dengan rank 4. No, gue enggak seperti itu. Gue tetap kritik. Sekarang lu bilang senang atau enggak? Squad ini kan berkat ramuan atau keinginan oleh Arteta. Ya, Oke. benar. Jangan Arteta itu selalu pakai alasan kalau kalah, Ya. squad kita masih muda, squad itu bullshit untuk Oh gue. iya, soalnya kan ini kemauannya dia nih. Betul. Seorang Dan pelatih dia tuh nggak tahu bisa bahwa, nyalahin pemain. Kalau lu punya squad muda sih oke-oke aja, bagus aja. Tapi dia harus tahu juga bahwa lu butuh pemain senior Ya, ya, untuk ya, bisa ya. bersaing dengan Liverpool, Chelsea, dan City. City. Jangan cuma puas dengan rank 4. Gue tidak puas dengan rank 4. MU bukan pesaing berarti? MU harus musim depan pesaing. Kalau seandainya Rangnick bisa ngebangun tim yang bagus, mungkin bisa jadi pesaing MU. Rangnick kan bukan pelatih lagi musim depan. Oh ya? Kan dia cuma setengah tahun. Oh jadi cuma setengah tahun ini. Iya. Kita nggak tahu siapa pelatih Nah, tahun depan. untuk sekarang, ya faktanya, realitanya adalah MU dan Arsenal bersaing untuk rank 4. Iya. Jadi benar. untuk gue, kalau Arsenal bisa menang lawan Liverpool, lawan Chelsea, lawan MU, Arteta stay. Nah, tapi ini terakhir. Coach lebih milih mana? Liverpool menang supaya masih tetap menjaga persaingan atau cukup seri aja? Ya gue sebagai fans Arsenal seri lah. Gue akan Sebagai happy fans kalau Arsenal, seri. seri lah. Gue akan happy kalau seri. Happy seri? Ya, karena Kalau berarti nggak yakin menang dong enggak, ini. Bentar, menang kalah seri itu kan masalah mental juga. Lu tahu itu. Iya benar. Arsenal permainannya bagus, tapi bisa nggak punya mental untuk melawan tim-tim besar? Belum terbukti untuk gue. Ya. Kita lihat saja nanti malam siapa yang bakal berhasil memenangkan pertandingan. Apakah Juve yang lolos, Chelsea yang lolos, atau Arsenal yang bakal membantai Liverpool. Kita Yang nggak pasti tahu. di hidup ini tuh cuma 3. Apa itu? Mati, jodoh, sama Arsenal di posisi keempat. Ya. Coach gimana Coach? Belain coach. Kali-kali lah aku dibelain diginiin lah kayak Intan sama Dina. Enggak juga loh aku. Oke, kita akan jawab tadi dulu jawaban kuis ya. Jawaban